Isu perombakan kabinet mencuat usai rapat paripurna DPR menyetujui peleburan Kemenristek ke Kemendikbud. Tak hanya menggabungkan dua kementerian, pemerintah juga berencana untuk membentuk kementerian baru yakni Kementerian Investasi. Lalu siapa sosok yang tepat mengisi pos kursi menteri selanjutnya? Siapa yang akan bertahan atau kemudian hengkang dari Kabinet Jokowi? Kita akan berbincang dengan Deddy Sitorus, anggota DPR dari fraksi PDIP dan Direktur Eksekutif Indobarometer, Kodari. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Malam Mbak Elvira. Oke, baik. Kodari malam. Saya ke Bang Deddy terlebih dahulu. Paripurna DPR sudah memberi restu kemarin, dua kementerian akan dilebur, Kemenristek akan masuk ke Kemendikbud. Apa kemudian alasan paripurna DPR merestui ini? Saya kira ini bagian dari proses hukum yang sudah dirancang oleh Presiden ya, dan juga menjadi bagian dari visi Presiden di periode kedua. Karena pada periode kedua Presiden bicara soal peningkatan sumber daya manusia, kemampuan kita untuk mengembangkan ilmu dan teknologi ya, termasuk informasi teknologi. Jadi ini saya kira hanya menuntaskan apa yang sudah dijanjikan dan direncanakan oleh Presiden. Jika kemudian ada suara yang mengatakan Pak Jokowi pelin-pelan di periode pertama membentuk pos Kemendikbud dan Kemenristek Dikti, kemudian di periode kedua ini menggabungkan fungsi Dikti ke Kemendikbud, kemudian muncul lagi Badan Riset Inovasi Nasional, kemudian kementeriannya berubah nama menjadi Kemenristek BRIN, dan tampaknya akan ada selanjutnya lagi perubahan nomenklatur. Bagaimana tanggapannya Bang Deddy? Ya kan dinamika berubah ya Mbak ya. Tantangan berubah, kebutuhan berubah. Jadi perubahan yang terjadi itu kan bagian dari upaya pemerintahan Jokowi untuk mencapai dan mendeliver apa yang sudah dia janjikan pada saat pemilu. Jadi bukan sesuatu yang aneh kalau menurut saya, karena memang itu bagian dari sesuatu yang memang sudah dijanjikan oleh Presiden sendiri. Oke, saya ke Bang Kodari. Menarik utak-atik kementerian ala Pak Jokowi, kita menyoroti bagaimana bukan kemungkinan ya, bisa dipastikan akan ada perubahan nomenklatur selanjutnya untuk kementerian. Ya, soal Kementerian Dikbud ya, Mendikbud dengan Menristek ini saya kira sebetulnya masih wajar ya. Saya punya istilah itu begini, kalau digabung antara Mendikbud dengan Kemensos, nah itu baru aneh itu. Atau misalnya Kemendikbud digabung dengan Kementerian Perdagangan, baru ajaib gitu. Jadi saya kira memang beberapa bidang yang katakanlah satu rumpun itu diupayakan untuk optimal dengan beberapa cara dan beberapa strategi begitu. Salah satunya dipisahkan atau digabungkan gitu. Dan Kemendikbud dengan Menristek Dikti ini salah satu yang sering menjadi dalam tanda kutip ya eksperimen ya, seperti halnya Kementerian Perdagangan dan Perindustrian itu pada suatu ketika digabungkan, tapi pada waktu yang lain kemudian dipisahkan. Nah, saya melihatnya sih wajar-wajar saja, dan buat saya sih sebetulnya saya pribadi memang melihat sebaiknya dua kementerian ini memang digabungkan, karena Kemendikbud itu mengurusi pendidikan dasar dan menengah, kemudian Ristek Dikti itu mengurus pendidikan tinggi. Nah, kita tahu pendidikan itu kan sebetulnya tidak terputus, tetapi merupakan suatu kesatuan ya. Suatu kesatuan di mana ya pendidikan menengah itu adalah selanjutnya pendidikan tinggi. Dan yang kedua, ketika kita berbicara riset, terutama yang dikerjakan oleh institusi kenegaraan, sesungguhnya institusi yang paling banyak melakukan riset itu adalah di perguruan tinggi. Di setiap perguruan tinggi, bahkan di setiap fakultas, itu ada elemen risetnya. Kita tahu bahwa perguruan tinggi itu punya tugas, satu pendidikan, dua penelitian, dan ketiga pengabdian masyarakat atau yang dikenal dengan istilah tridharma perguruan tinggi. Jadi memang pendidikan penelitian itu paling banyak diantaranya ada di ranah perguruan tinggi, di ranah pendidikan, dan antara pendidikan dengan riset ini sebetulnya saling memperkuat satu dengan yang lain.
materi yang diajarkan itu diuji dalam riset, yang hasil riset itu dijadikan materi untuk pendidikan begitu. Dan satu lagi sebetulnya yang penting dan strategis kalau kita berbicara mengenai riset dalam konteks Mendikbud Ristekdikti adalah bahwa sesungguhnya peluang bagi penelitian-penelitian yang ada untuk menemukan relevansinya itu ada di Ristekdikti dan ada di universitas. Ya misalnya ya saya beberapa kali memberikan contoh bagaimana di Universitas Patimura harusnya riset mengenai kelautan, mengenai perikanan, ya terutama perikanan tangkap itu harus sangat kuat karena kita tahu bahwa Maluku itu dikenal dengan sumber daya alam perikanan begitu. Atau yang misalnya kekinian di Sulawesi Tenggara ada nikel misalnya begitu ya. Dan masa depan kendaraan di dunia ini misalnya adalah mobil listrik, di mana mobil listrik itu menggunakan baterai yang bahan dasarnya atau bahan pokoknya adalah nikel. Nah di situ universitas di Sulawesi Tenggara itu harus memiliki kelebihan dalam bidang riset nikel atau misalnya baterai dan mobil tenaga listrik misalnya begitu. Jadi saya membayangkan agar bergabungnya Ristekdikti ke dalam Kemendikbud ini akan mempertajam dan memperkokoh hubungan antara pendidikan dengan penelitian. Walaupun tadi di depan juga saya setuju ya ada berita bahwa sesungguhnya strategi besar pemerintah mengenai riset di seluruh Indonesia ini harus dipikirkan ulang begitu. Arsitekturnya sepertinya bagaimana sih? Misalnya ada BRIN, ada kemudian BPPT, ada LIPI, lalu kemudian di tiap departemen itu ada litbangnya juga begitu. Jadi perlu dipikirkan sebuah strategi besar penataan bagaimana supaya lebih efisien dan barangkali lebih berkualitas hasil-hasil riset di Indonesia. Demikian dari pendapat dari saya. Sebelum kita berbicara mengenai siapa sosok-sosok yang tepat yang akan melit menjadi komandonya begitu, siapa yang mengisi pos menteri, saya ke Bang Deddy lagi bertanya mengenai kementerian baru, rencana kementerian baru, Kementerian Investasi, kemudian juga nanti BRIN akan menjadi lembaga otonom gitu ya, Bang Deddy? Iya. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Iptek jelas dan tegas diamanatkan supaya BRIN itu langsung di bawah Presiden. Jadi itu sudah penerjemahan dari visi misi Presiden bahwa yang namanya BRIN itu langsung di bawah Presiden, Mbak. Jadi kalau kita lihat misalnya di pasal 48 di situ jelas dikatakan ada 3 pasal di sana, ada 3 ayat ya, itu disebut dengan tegas bahwa dia ada di bawah Presiden. Jadi sudah amanah undang-undang itu. Soal pembentukannya juga itu kan sudah sesuai dengan undang-undang kementerian. Ya, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 itu pada pasal 5 ayat 2 situ juga disebut ada tentang investasi, diatur di situ misalnya begitu. Jadi secara legalitas undang-undang itu sudah memenuhi persyaratan, sudah memang demikian adanya. Secara kebutuhan Presiden melihat bahwa memang ada kebutuhan dalam rangka mendeliver 2 hal penting. Pertama, mengkonsolidasikan seluruh aspek legal formal untuk mengurus investasi dalam satu kementerian yang selama ini hanya berupa badan, sekarang dikonsolidasikan dalam satu kementerian. Itu akan mempermudah kita menjaring investasi untuk membuka lapangan pekerjaan di negara kita. Kalau soal BRIN sudah sangat jelas karena kenapa dia harus dikembalikan kepada Kementerian Pendidikan? Karena memang seharusnya untuk mengembangkan tugasnya itu seperti melahirkan orang-orang yang siap menjadi peneliti, menciptakan satu kebijakan pengembangan sumber daya manusia sehingga nanti di BRIN bisa fokus pada riset iptek yang memang bersifat terapan dan berkelanjutan. Jadi tidak seperti selama ini itu hanya sekedar sampingan. Juga dia akan menyatukan seluruh perencanaan gitu ya, seluruh mungkin pembiayaan juga dan jika perlu dikonsolidasikan sehingga kita benar-benar bisa fokus pada pengembangan misalnya riset di bidang pangan, riset di bidang energi, riset dalam teknologi terapan yang selama ini kan kesannya menjadi sangat birokratis. Justru aspek penelitian dan risetnya itu menjadi sangat-sangat rendah. Di kampus dia hanya semata-mata seringkali hanya untuk memenuhi hukum atau persyaratan para dosen gitu. Jadi tidak banyak juga yang kita bisa terapkan. Jadi mudah-mudahan dengan pembentukan Kementerian Investasi yang bisa fokus
menjadi jembatan atau simpul dari banyak kementerian, karena kita punya masalah dengan sinkronisasi, baik itu undang-undang maupun kementerian. Juga di bidang riset dan teknologi, kita bisa memiliki satu rencana besar bersama dan bisa menggunakan seluruh sumber daya secara bersama gitu. Baik, hitungan waktu kan ke 2024, saya berbicara tentang waktu karena peleburan kementerian, menciptakan kementerian baru artinya butuh waktu, butuh penyesuaian. Apakah saat ini kondisinya cukup ideal? Saya kira soal ideal tidaknya, saya kira sangat ideal karena ini 2 tahun pemerintahan Pak Jokowi, ya sebentar lagi itu masih ada waktu 3 tahun dan ini kan platform besar. Presiden beranggapan bahwa dengan membentuk sekarang kementerian itu sesuai dengan amanah undang-undang, maka itu akan mempercepat proses bangsa ini bisa masuk ke dalam era yang lebih baru gitu. Karena ini adalah soal bagaimana bisa mencapai apa yang diinginkan oleh Presiden dan diharapkan oleh kita semua. Oke, baik. Usai jeda kita akan... Kalau soal orang-orangnya, saya kira orang-orangnya cukup, tinggal mengambil dari mungkin sebagian besar dari Kementerian Ristek yang ada sekarang, atau mungkin melakukan rekrutan baru. Cuma memang dan ini tepat sekali karena ini kan belum mulai pembahasan untuk anggaran tahun 2022 gitu. Jadi sehingga nanti bisa dimasukkan dalam APBN di tahun yang akan datang gitu. Oke. Selanjutnya kita akan berbicara siapa yang akan mengisi pos menteri selanjutnya karena ada penggabungan 2 kementerian, ada 1 kementerian baru. Usai jeda tetap bersama kami di Newscast. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya langsung ke Bang Kodari, kita berbicara mengenai siapa yang tepat untuk mengisi pos kursi menteri yang baru. Ya, ada 2 kementerian yang akan dilebur menjadi 1. Apakah tetap nama Pak Nadiem atau kemudian Pak Bambang yang layak di situ? Ya, tentunya 2 nama itu merupakan nama yang potensial ya. Tetapi saya justru berpikir mengenai nama ketiga begitu. Karena kalau saya ingat dari reshuffle bulan Januari 2021 kemarin itu sesungguhnya kan ada 1 nama yang batal masuk ke dalam, yaitu Pak Profesor Abdul Mukti, Sekjen Muhammadiyah. Waktu itu kan diproyeksikan menjadi calon wakil menteri pendidikan, tetapi kan batal konon kabarnya karena Muhammadiyah kurang berkenan sebab dari NU Yakut Holil Qomas waktu itu menjadi Menteri Agama. Kalau Yakut menjadi Menteri Agama, kok Profesor Abdul Mukti jadi wakil saja, kira-kira begitu. Nah, supaya imbang ya, supaya kemudian proporsional, ya ada kemungkinan Profesor Abdul Mukti ini akan menjadi Menteri Pendidikan yang baru gitu. Karena memang secara tradisi juga yang namanya Menteri Pendidikan itu biasanya punya latar belakang atau menjadi dalam tanda kutip ya jatahnya Muhammadiyah. Ya, sementara untuk Nahdlatul Ulama itu wilayahnya atau jatahnya dari Menteri Agama jatahnya dari Nahdlatul Ulama begitu. Nah, kebetulan ya agamanya muda, jadi kalau kemudian nanti Muhammadiyahnya dari Muhammadiyah jadi Menteri Pendidikan juga muda begitu. Lalu Menteri Agama dari NU, kemudian Muhammadiyah Menteri Mendikbud menterinya dari Muhammadiyah, itu kayaknya klop begitu. Jadi menurut saya itu salah satu kemungkinan. Nah, kemungkinan yang lain masih Muhammadiyah juga, tapi bajunya bukan baju ormas, tapi baju partai begitu. Saya melihat pada hari ini ada 1 partai politik yang posisinya itu mendukung Pak Jokowi, tetapi masih secara non formal. Ya, disebut non formal karena belum ada perwakilan menterinya di dalam kabinet. Dan biasanya koalisi itu dianggap formal, dianggap kuat, dianggap resmi apabila sudah ada menterinya di dalam kabinet. Seperti dulu, ada menteri dari PAN di kabinetnya Pak Jokowi, tapi menterinya mengundurkan diri karena PAN waktu itu mendukung Prabowo begitu. Jadi karena sekarang Pak Zulkifli Hasan sudah umum, Kongres sudah selesai, Pak Amin Rais sudah mendirikan partai sendiri, saya melihat besar peluang bahwa PAN akan masuk ke dalam kabinet. Apakah posisinya sebagai Mendiknas ya, atau pos-pos yang lain ya, wallahu alam ya. Kita dengar justru dari Bang Deddy itu, bagaimana tuh gosip-gosipnya itu di DPR. Kira-kira begitu. Bang Deddy, kalau misalnya ada parpol lain yang masuk ke dalam kabinet, berarti kan konstelasinya berubah begitu ya?
Bagaimana Bang PDIP melihat ini? Loh, kalau PDIP dari awal kan selalu berpikir bahwa negara ini adalah negara gotong royong. Secara ideologi kita tidak ada masalah. Tapi kalau apakah ada partai lain yang sekarang berada di luar, itu tentu harus rembukan bersama partai-partai pendukung pemerintah. Yang ketiga tentu Pak Jokowi sendiri. Jadi ada banyak faktor sebenarnya yang harus dipertimbangkan. Tapi pada prinsipnya kita terbuka dengan semua peluang, dan pada akhirnya yang akan dinilai itu kan apakah calon menteri itu nanti atau apakah dia tetap gitu ya, atau perlu yang baru. Yang pertama-tama tentu apakah dia memang percaya oleh presiden untuk bisa menjalankan amanah yang kan. Lalu yang kedua tentu apakah memang dia dianggap mampu untuk mendeliver apa yang diharapkan dari portofolio yang dipegangnya. Ya tentu ada pertimbangan lain bagaimana konstruksi politik secara keseluruhan gitu. Bang Kodari, hitung-hitungannya kalau misalnya kemudian ada partai yang masuk, meskipun ini ada opsi lainnya tadi ya, ada Pak Abdul Mukti di sana. 2 kursi yang kemudian dilebur menjadi 1 ini kan bukan dari parpol, non parpol. Apakah kemudian Pak Jokowi akan memberikan dengan sukarela kursi itu kepada parpol, karena memang selama ini kan Pak Jokowi selalu memberikan porsi menyampaikan kepada masyarakat, profesional dan juga parpol itu diakomodir dengan jumlah yang setara begitu. Ya, pertama tentu bisa pakai jurus tukar guling ya. Misalnya nanti dinasnya dari latar belakang partai politik, maka non-partai atau profesionalnya akan menduduki jabatan yang lain. Tapi di sisi yang lain, apabila kemudian situasi dan kondisi katakanlah mendesak begitu ya, maka kemudian ya saya lihat kecenderungannya yang lebih mungkin diganti bidaknya atau pionnya itu adalah yang dari non-parpol. Karena kalau dari non-parpol itu yang dicari biasanya adalah kepercayaan dan kompetensi. Tetapi kalau dari parpol selain kepercayaan dan kompetensi juga dukungan politik gitu. Nah, kita tahu bahwa dalam sistem politik Indonesia sekarang yang multi partai, di mana untuk mengambil keputusan membutuhkan dukungan partai politik, terutama yang diwakili atau ada di DPR, maka kemudian ya keterwakilan atau representasi dari partai politik itu memang punya pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Dan pada titik itu saya kutip ya, berani taruhan bahwa PAN akan masuk kalau terjadi reshuffle pada kesempatan yang berikutnya begitu. Tapi soal posnya di mana, lalu kemudian orangnya siapa, itu seperti pertandingan sepak bola. Ya, sering golnya itu terjadi pada menit-menit akhir begitu, bahkan pada saat injury time. Tapi nama yang cukup seksi siapa? Presiden pun bisa tertukar. Tapi nama yang cukup seksi siapa, Bang Kodari? Ya. Nama yang cukup seksi siapa dari PAN? Dari PAN ya Zulkifli Hasan sendiri nama yang sangat strategis, sangat penting ya. Paling tidak kalau kita bandingkan misalnya dengan P3, Pak Suharto Mono Arfa adalah ketua partai, kemudian beliau juga adalah Menteri Bappenas. Jadi menurut saya yang paling berpeluang masuk dalam kabinet itu secara real politik pada hari ini nomor 1 adalah ketua umumnya sendiri. Ya di luar Pak Suharto Mono Arfa kan sekarang ada beberapa ketua umum, misalnya Pak Erlangga Hartarto itu dari Golkar, kemudian Pak Prabowo Subianto dari Gerindra, kemudian dari mana lagi P3, kemudian PKB karena beliau di DPR, Pak Muhaimin jadi nggak masuk ke dalam begitu. Jadi intinya sih saya melihat bukan mustahil Pak Zulkifli Hasan masuk ke dalam, beliau sendiri berpengalaman. Dan istilahnya kalau ketua umumnya di dalam itu kan dukungan politiknya itu menjadi sangat-sangat maksimal. Kemungkinan kedua yang barangkali akan menarik adalah anaknya Pak Amin Rais yang sekarang ada di PAN ya. Kan ada 2 anak Pak Amin Rais itu yang kemarin aktif di PAN. Hanafi Rais kelihatannya ke Partai Umat, yang satu lagi saya lupa namanya ya. Itu bukan mustahil nanti akan bisa menjadi kandidat menteri dari PAN, atau misalnya juga yang pada periode pertama menjadi menteri anggota DPR dari Kepulauan Riau, saya juga lupa nama beliau, waktu itu mengundurkan diri. Saya kira
Pak Jokowi itu terkesan dengan dengan beliau politik tahu diri lah istilahnya. Dia merasa bahwa bukan mendukung Prabowo, bukan mendukung Pak Jokowi, jadi lebih baik mengundurkan diri karena rasanya tidak etis bahwa partainya mendukung kandidat yang lain, tetapi kok masih ada dalam pemerintahan. Saya kira itu sangat mengesankan bagi Pak Jokowi dan tentunya diapresiasi dengan baik. Demikian, Elvira. Oke, sebelum saya ke Bang Deddy, mumpung sekalian Kementerian Investasi, siapa kira-kira Bang? Apakah kemudian Pak Bahlil akan mendapatkan karpet merah langsung menjadi menterinya? Ini ke siapa nih? Ke Bang Kodari dulu. Oh, ke saya dulu. Oh ya, Bahlil tetap. Jadi Bahlil itu jadi Menteri Investasi lebih dulu daripada kementeriannya. Jadi sebetulnya waktu itu mau ditunjuk sebagai Menteri Investasi. Tapi ternyata setelah dicek mungkin oleh Sekretariat Negara bahwa untuk menjadi Menteri Investasi itu diperlukan suatu persetujuan dan suatu proses oleh DPR begitu. Nah, karena itu tidak bisa seketika. Makanya dengan dalam tanda kutip berat hati, Lil sudah PKPM dulu ya, kira-kira begitu. Yang kedua, saya kira dalam proses perjalanan yang berlangsung hampir sekitar 2 tahun ini, Pak Jokowi itu cukup senang dengan kelincahan seorang Bahlil, sehingga kalau dibandingkan dengan kepala BKPM sebelumnya, itu kalau tidak salah ya 2019-2020, capaian investasi oleh BKPM itu di atas target yang ditetapkan gitu, di atas target yang ditetapkan. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu tidak melewati target yang ditetapkan walaupun mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jadi dengan dua variabel itu memang di kepalanya Pak Jokowi dari awal bahwa Bahlil adalah Menteri Investasi, cuman bajunya atau rumahnya waktu itu belum bisa diganti ya karena harus melalui proses politik di DPR. Yang kedua dengan capaian yang ada sekarang, saya kira Pak Jokowi confident untuk akan mengangkat Bahlil atau melantik Bahlil sebagai Menteri Investasi. Jadi ini cuman konfirmasi sajalah terhadap jabatan yang sebetulnya sudah disiapkan semenjak awal. Oke, betul Bang Deddy, Pak Jokowi cukup happy begitu dengan kinerja Pak Bahlil sebagai Kepala BKPM sehingga kemudian memberikan karpet merah untuk menjadi Menteri di Kementerian Investasi, kementerian yang baru nanti. Nah ini dia, saya udah lama nggak ngopi nih sama Pak Jokowi. Nggak pernah ikut rapat kabinet juga, jadi saya kurang bisa memberi jawaban. Tapi saya lihat memang karena kebetulan kan BKPM itu Pak Bahlil itu kan mitra kita di Komisi 6. Ya, memang kita melihat beliau sangat-sangat lincah lah gitu. Jadi saya kira dan saya belum mendengar ada nama lain yang yang dimunculkan gitu ya untuk menjadi Menteri investasi. Dan memang benar seperti yang dikatakan Bung Kodari bahwa itu nanti dimintakan ini dari DPR RI gitu sebelum dia bisa berubah menjadi Menteri Investasi. Tapi saya cuma berharap begini karena dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu kan portofolio Menteri Investasi itu menjadi sangat-sangat penting karena dia menjadi simpul dari sedemikian banyak portofolio kementerian gitu ya. Saya berharap Pak Bahlil memang bisa benar-benar kalau dia ditunjuk oleh Presiden benar-benar bisa menjadi solution maker gitu. Bukan jangan sampai nambah-nambah masalah juga gitu loh. Karena seringkali kita ini kan hanya menyelesaikan masalah baru muncul gitu. Jadi itu yang kita harap sih. Saya kira Pak Bahlil sudah masih cukup dipikirkan oleh Presiden menurut saya ya. Seperti kata Bung Kodari tadi, itu kan di detik-detik terakhir. Jadi kita susah juga. Nanti kita bilang begitu, tahu-tahu Presiden berubah kan kita nggak tahu, Mbak. Tapi sejauh ini kita melihat tidak ada indikasi lain ya. Tapi nanti kita lihatlah bagaimana. Jadi kemungkinan kementerian... Tapi ada satu indikator lagi sebetulnya. Iya, gimana Bang? Lihatlah Pak Bahlil itu, statementnya terakhir ini berkaitan dengan pemilihan calon ketua umum Kadin. Statementnya ditujukan kepada siapa? Saya kira dalam mengawal proses itu Pak Bahlil tidak akan diganti dari posisi menteri, malah kembangan politik itu ya variabel di luar itu Kadin itu makin memperkuat posisinya Pak Bahlil. Itu Pak Deddy
harus paham betul itu. Maklum yang sudah saya bilang. Ya kalau dia gagal itu tugasnya gimana itu Pak Kodari? Menarik ya analisa Bang Kodari. Berarti Ya, habis ini Elvira akan ngecek itu di mana itu calon ketua umum kabin yang mana, siapa itu. Pak Bahlil, Penonton juga akan penasaran sekali itu, makanya jangan sebut nama siapa calon ketua umum kabinnya. teasernya oke dari Bang Kodari ini. Berarti kemungkinan Pak Bahlil bisa lanjut ya, namanya cukup kuat. Nah, dari PAN sendiri ini, ada beberapa nama tadi yang sudah disebutkan Bang Kodari, Bang Deddy. Ya. Kira-kira yang cukup nyaman di PDIP yang mana? Ya, nyaman di PDIP, saya kira yang pertama-tama nyaman dengan presiden dulu lah. Lalu kemudian nyaman di koalisi. Karena seperti saya katakan tadi, pada akhirnya PDI Perjuangan itu bicaranya ideologi. Kalau bicara tentang kekuasaan. Kita itu selalu memaknai kekuasaan pemerintahan, kekuasaan politik itu memang harus didistribusikan. Karena itu bagian dari pemahaman kita terhadap budaya gotong royong, Mbak. Baik, jadi nyaman di Pak Jokowi baru di koalisi ya? Tidak sebaliknya ya? Nyaman di koalisi dulu, baru nyaman di Pak Jokowi. Karena tadi seperti saya mengutip Bang Kodari sampaikan, wakil presiden saja bisa tertukar begitu. Saya mengutip Bang Kodari ya. Nah, hitung-hitungan last minute ini kan kadang-kadang sangat cepat begitu ya Bang Deddy? Nggak, saya kira tentu nyaman di presiden lah. Karena by konstitusi dan juga by ini ya etika kan menteri itu adalah bawaan presiden yang bertanggung jawab kepada presiden. Jadi tentu presidennya dulu dong. Gitu ya. Kalau soal kejadian yang dulu itu kan itu ada banyak cerita di belakangnya saya kira dan berproses nggak tiba-tiba juga. Dan itu pembicaraan banyak pihak bukan antara dua orang saja. Jadi saya kira pada akhirnya yang pertama tentu Pak Presiden bagaimana, lalu koalisi pemerintahan melihatnya bagaimana. Kita kalau dua itu sudah ketemu dan melihat kebutuhannya terhadap terhadap negara dan kapasitas orangnya, ya kita nggak ada masalah sih. Oke, baik. Sudah ada di sounding rencana koalisi untuk bertemu, berkumpul, berbicara mengenai nama-nama ini? Sejauh ini belum ya, saya kira belum muncul ya, belum ada pembicaraan publik ya kalau menurut saya. Jadi kita tunggu aja Mbak, karena diburu-buru juga seperti dikatakan Bang Kodari tadi, ini last minute gitu. Nanti takutnya kita malah berandai-andai mengamati. Kalau saya kan tugasnya menyampaikan apa yang sudah diputuskan Mbak, bukan mengamati. Oke, baik. Saya ke Bang Kodari. Bang Kodari, di luar nama ini, apakah kemungkinan kita bisa melihat ada rencana reshuffle perombakan kabinet di sejumlah pos lainnya? Mungkin saja, ya walaupun saya belum pikirkan dengan sangat dalam dan belum juga ketok-ketok pintu ya untuk mendengarkan informasi-informasi terakhir begitu. Dan mungkin mulai besok saya ya mulai ngopi-ngopi juga lah ini kiri kanan ini supaya tahu kemungkinan yang terakhir. Tetapi ini sesuatu yang amat sangat mungkin kalau kita lihat periode pertama Pak Jokowi. Jadi di periode pertama itu Pak Jokowi setahun setelah dilantik itu ada reshuffle. Kemudian setahun berikutnya ada reshuffle. Nah, reshuffle Januari 2021 itu kan sebetulnya reshuffle yang tertunda. Harusnya itu kan tahun 2020 jatahnya, tapi karena ada COVID mungkin dia tergeser begitu. Nah, sekarang kita di tahun 2021 dan ya masalah COVID ini juga sudah mulai kelihatan lah dalam tanda kutip ujungnya ya, dengan adanya vaksinasi ya, kita menjadi salah satu negara dengan akses vaksinasi dengan tingkat vaksinasi yang termasuk tertinggi di dunia kalau tidak salah 10 besar lah kira-kira begitu. Jadi menurut saya pemerintah juga sudah menyiapkan, presiden juga sudah menyiapkan skenario-skenario ke depan mana yang perlu diperbaiki. Nah, kenapa kemudian misalnya keputusan mengenai Kementerian Investasi itu sekarang juga saya kira nggak lepas daripada itu. Pertama adalah ya nanti kan setelah COVID ini selesai itu karena dana dari luar itu kan akan masuk begitu. Kebetulan juga pada saat yang bersamaan undang-undang cipta kerjanya kan sudah selesai, sekarang pada tataran yang lebih teknis begitu, jadi perangkat perundang-undangannya disiapkan, kemudian kelembagaannya juga disiapkan agar bisa menyongsong momentum yang akan datang begitu. Dan kebetulan memang investasi ini sebetulnya ya Elvira merupakan solusi terhadap masalah pertumbuhan ekonomi. Karena kalau bicara struktur pertumbuhan ekonomi sebelum COVID itu 60% konsumsi domestik. Kemudian sekitar 35% itu investasi dan 15% itu adalah
belanja pemerintah. Nah, ketika konsumsi domestik kita turun, maka kemudian diperlukan engine baru begitu, mesin baru, dan mesin baru yang bisa diharapkan itu adalah investasi. Kenapa? Karena ya negara-negara yang sekarang ini punya kemampuan produksi vaksin dan menjual vaksinnya ke negara-negara lain, itu kan sebetulnya mereka ini akan kebanjiran 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 duit mereka ini. Karena hasil jualan vaksin tadi. Nah, duit hasil jualan vaksin tadi kan harus diinvestasikan ulang kembali kepada negara-negara yang misalnya membeli vaksin begitu. Dan mereka akan mencari negara dengan perangkat perundang-undangan dan kelembagaan yang paling siap. Begitu. Dan saya kira itu yang disambut oleh pemerintah. Baik, sebelum ngopi-ngopi dan ketuk pintu, saya terakhir ke Bang Deddy sebagai penutup singkat saja. Jadi kemungkinan habis Lebaran akan ada perombakan kabinet, akan ada pengumuman reshuffle? Ya, dengan diusulkannya 2 kementerian baru ini kan sudah tentu jadinya ada reshuffle, Mbak. Gitu aja kalau menurut saya. Oke. Baik, kita tunggu nanti ya. Reshuffle terbatas atau reshuffle diperluas? Nah, itu. Kita tunggu nanti ya realisasinya seperti apa. Tapi terima kasih Bang Deddy, Bang Kodari sudah berbincang bersama kami malam hari ini di Newscast. Sehat-sehat selalu, selamat malam. Ya, barangkali ada kejutan nanti Bang Deddy masuk ke dalam kabinet. Baik.